Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dan saya Musda Mawang. Pada kesempatan kali ini, tutorial yang saya sampaikan cara memperbaiki SPM yang gagal validasi tolak KPN di Sakti tahun 2022. Kita buka ke Sakti terlebih dahulu untuk melihat kasusnya. Dengan user pengatur biasa pembayaran, biasanya untuk mencek monitoring Andika seperti ini, kita cek, pilih SPM-nya yang gagal tadi, misal yang ini, saya pilih. Di bagian bawah ini ada gagal validasi gagal. Jadi untuk mengetahui apa kesalahannya validasi gagal ini, biasanya bisa dicek di Omspan terlebih dahulu. Namun, jika tidak masuk Omspan, bisa ditanyakan langsung ke KPN. Gagal validasinya apa? Misal di Omspan itu biasanya bisa dicek. Kita coba lihat, ini cara melihat di Omspan. Untuk gagal validasi, biasanya ada masuk ke Omspan, daftar penolakan PMRT ini. Kita coba Omspannya kita buka. Jadi, mode pembayaran, ada daftar penolakan PMRT. Lihat yang terbaru, misal yang ini, yang tanggal 7 ini, tinggal diklik nama filenya ini, maka akan terbuka keterangan gagal validasinya tadi. Ini bisa jadikan PDF, klik bagian ujung, kita unduh saja supaya mudah melihatnya. Ini merupakan pembayaran hondak PPNPN yang gagal validasi. Kita coba cek. Jadi jika tidak masuk di sini, bisa langsung tanyakan ke KPN apa alasan penolakannya atau gagal validasinya. Biasanya untuk gagal validasi terkait dengan masalah supplier pegawainya. Seperti ini. Ini ada keterangan error mesennya. Set tipe 6 baris Excel 4 nomor rekening bank pada penerima Muhammad Aryani tidak ditemukan. Ini kemungkinan beda dengan yang di Omspan atau yang sudah didaftar pada Omspan. Ada perbedaan datanya. Coba kita cek terlebih dahulu di Sakti untuk data ini. Untuk di Sakti melihatnya bisa dilihat di ROH, pembayaran, mohon maaf di komitmen, ROH, pencatatan supplier. Ini untuk di Sakti. Dilihat terlebih dahulu, dicari headernya tadi, misal PPNPN. Seperti ini, cara menceknya, dipilih headernya, supplier address, ambil, setnya 6 biasanya, maka akan masuk ke supplier banyak penerima. Dicek tadi siapa namanya yang gagal, misal Muhammad Aryan ini tadi. Di sini dipastikan nanti namanya atau yang lainnya NPWP-nya tergantung tadi ke gagal validasinya. Di sini pada penerima Muhammad Aryan ini tidak ditemukan. Jadi kemungkinan nama penerimanya ini atau nama pemilik rekeningnya ini tidak sama dengan Omspan. Silakan dicek pada Omspannya. Itu jika sudah terdaftar pada Omspan. Namun jika data pegawai baru belum terdaftar Omspan, lakukan request OTP. Ini jika belum melakukan request OTP, silakan lakukan request OTP terlebih dahulu bagi pegawai baru yang belum terdaftar Omspan, supaya datanya masuk di Omspan. Namun jika pegawai lama tadi sudah terdaftar di Omspan, buka Omspan. Pastikan data pegawainya sama dengan Omspan. Data yang di Sakti ini, pastikan data pegawainya sama dengan Omspan. Jika PPNPN sumber datanya tentunya di stop PPNPN masuk ke web gaji kita. Nanti perbaikannya mulai di stop terlebih dahulu untuk PPNPN. Namun jika pegawai nanti kita jelaskan. Jadi cara menganalisanya terlebih dahulu. Di Omspan jika sudah terdaftar, mode komitmen seperti biasa dicari data suppliernya yang bermasalah tadi. Misal ini kasus PPNPN, kita buka Omspannya kembali. Jadi mode komitmen, cari data suppliernya. Tipe suppliernya disesuaikan, PPNPN tadi 6, masukkan kode KPN. 110 KPN kalian berabah. Di sini statusnya pilih yang aktif. Ini dengan catatan sudah ada datanya pada Omspan. Tinggal kita cari kata kuncinya di sini berdasarkan nomor rekening penerima saja supaya mudah.
Kita kopikan nomor rekening penerimanya. Yang salah tadi, kita mencek terlebih dahulu bagaimana datanya di OMSPAN, supaya bisa menganalisa atau memperbaiki kesalahannya. Kita klik kirim. Ini sudah muncul. Pastikan di sini NRS-nya yang paling baru atau yang terbaru. Jika lebih dari satu ini NRS-nya yang nomor 2 ini yang paling baru. Di sini dicek nama penerimanya siapa, tanding dengan di Sakti tadi. Buka Saktinya di supplier tadi yang ini. Dicek di sini biasanya jika tengkulak ada beda dengan OMSPAN. Jika sudah pernah terdaftar OMSPAN seperti ini, mungkin NPWP-nya atau nomor rekeningnya. Jika kasusnya seperti ini nomor rekeningnya atau namanya yang beda. Kita coba cek tadi. Ini nama pemilik rekening Muhdar. Di sini ini sebenarnya sudah diperbaiki. Kemarin namanya di sana beda. Ini Muhdar. Jadi pastikan sama ini nama pemilik rekeningnya, juga nomor rekeningnya, juga nama penerimanya. Ini sudah dilakukan perbaikan, jadi cara menceknya seperti itu. Jadi untuk perbaikannya, jika ada perbedaan antara Sakti dengan OMSPAN-nya, lakukan ini kebetulan kasusnya PPNPN, jadi mulai di stop sini, terlebih dahulu diperbaiki di sini. Input data keluarga atau SK-nya, perbaiki siapa namanya yang salah tadi. Misal kesalahannya ada NPWP, silakan diubah, perbaiki NPWP-nya, pastikan sama dengan OMSPAN jika sudah terdaftar. Misal rekeningnya di sini silahkan diperbaiki, misal namanya atau yang lainnya, intinya disamakan dengan OMSPAN. Setelah itu, karena ini PPNPN, biasanya menggunakan migrasi atau kirim gaji bulanan. Jadi lakukan pembuatan gaji ulang, hapus gaji yang gagal validasi tadi, lakukan migrasi atau kirim gaji bulanan kembali. Jika sudah pernah berhasil migrasi, pastikan kirim gaji bulanan atau migrasi tadi, bata atau hapus ke CSO KPN terlebih dahulu. Ini jika sudah pernah migrasi. Jadi lakukan bata, migrasinya atau kirim gaji bulanannya ke CSO KPN supaya dilakukan hapus oleh CSO KPN. Ini untuk PPNPN. Namun untuk pegawai, misal pegawai ada kesalahan, tinggal dikirim adikakom pegawainya. Misal adikakomnya bersumber dari GPP, tinggal diperbaiki di GPP-nya, yang mana yang salah tadi, yang tidak sama dengan OMSPAN. Jika supplier pegawainya manual, pakai CSP Excel.com, tinggal perbaiki isian Excel CSP.com-nya, lakukan kirim ulang adikakom pegawai ke Sakti. Untuk cara mengupload adikakom pegawai sudah pernah saya sampaikan beberapa kali sebelumnya. Caranya bisa dibaca seperti ini. Nanti dicek setelah berhasil diupload di ROH-nya, pencatatan suppliernya, apakah pegawai yang kita masukkan tadi sudah berubah datanya. Jika belum, bisa dihapus atau ditambah yang baru diupload tadi. Misal kasusnya pegawai, saya kembali. Ini misal pegawai kasusnya. Pegawai biasanya headernya nempel di header Satker atau ikut di header Satker untuk pegawai. Pilih di sini supplier pegawai. Misal di sini datanya belum masuk ke sini yang kita perbaharui tadi, bisa dihapus ini. Lakukan hapus bagian bawah, nanti lakukan import kembali jika tidak terupdate otomatis. Biasanya jika banknya sama, atau nomor rekeningnya sama, jika kita upload ulang akan terupdate atau terreplace otomatis, kecuali banknya beda atau namanya yang beda. Jika namanya beda, bisa ditambah seperti biasa penambahannya. Di bagian bawah ini klik rekam, cari di sini NIP-nya. Dengan catatan sudah berhasil melakukan upload tadi adikakom-nya. Tinggal dipilih orangnya seperti ini, klik pilih, maka akan otomatis masuk tersimpan yang pegawai yang baru kita upload tadi di sini. Namun jika banknya sama saja, biasanya sudah langsung terreplace otomatis data yang ada di sini. Jadi seperti itu, intinya dicek kembali di sini nama penerima atau suppliernya, pastikan sama dengan OMSPAN. Jika PPNPN tadi tentunya perbaikannya mulai di stop PPNPN, hapus penghitungan gajinya, lakukan migrasi atau kirim gaji bulanan ulang. Untuk perbaikan pada SPM sama saja. Tinggal klik pada validasi terlebih dahulu, validasi SPM, data SPM, pada user PPSPM, kemudian OPM melakukan ubah
catat SPP, perbaiki kesalahannya sampai seperti proses SPP awal sampai OTP PPSPM. Namun jika belum dibatalkan KPN, di sini bisa terlebih dahulu minta lakukan di monitoring ADK. Ini jika belum dibatalkan KPN, bisa melakukan terlebih dahulu pengajuan pembatalan di user, tentunya user pengembang SPM. Untuk di sini kebetulan usernya OPM, jadi tidak bisa melakukan ajuan pembatalan jika statusnya belum dibatalkan KPN. Jadi dicek terlebih dahulu statusnya apakah batal ADK SPM atau masih belum. Jika belum, tadi bisa diajukan pembatalan terlebih dahulu di user APR SPM. Tinggal diklik. Namun jika sudah dibatalkan KPN, tinggal langsung melakukan batal validasi di user PPSPM tadi, tinggal klik batal SPM. Jadi seperti itu teknisnya. Untuk contoh di sini saya tidak contohkan karena panjang tata caranya, tidak langsung bisa jadi. Jika PPNPN tadi mulai desktop terlebih dahulu, lakukan migrasi atau kirim gaji bulanan. Setelah itu tinggal diimport ulang pegawainya. Jadi intinya seperti itu, cek terlebih dahulu di Omspan apakah datanya itu sudah masuk Omspan atau belum. Jika sudah masuk, silakan diperbaiki apa yang beda dengan Omspan. Jika belum, silakan daftar terlebih dahulu di Omspan dengan lakukan request ADK OTP di user PPK-nya. Jadi ini saja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk catatan di sini bisa teman-teman baca atau pelajari. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jadi untuk catatan ini bisa di-download di bawah deskripsi video ini. Sudah saya cantumkan link downloadnya. Mohon maaf agak cepat karena banyak kesibukan. Semoga ada manfaatnya. Kata billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.